Sejarah mikrokontainer dan perkembangan. Karena kebutuhan yang tinggi terhadap chip pintar dengan berbagai fasilitasnya, maka berbagai vendors juga berlomba-lomba untuk menawarkan produk-produk mikrokontainernya. Hal tersebut terjadi semenjak tahun 1970-an. Mikrokontainer pertama kali dikenal oleh Texas Instruments dengan seri TMS 1000 pada tahun 1974, yang merupakan mikrokontainer 4 bit pada tahun 1976. Intel mengeluarkan mikrokontainer yang kelak menjadi populer dengan nama 8748 yang merupakan mikrokontainer 8 bit, yang merupakan mikrokontainer dari keluaran MCS 48. Sekarang di pasaran banyak sekali ditemui mikrokontainer mulai dari 8 bit sampai dengan 68 bit, sehingga perbedaan antara mikrokontainer dan mikroprosesor sangat tipis. Saat mikrokontainer yang banyak beredar di pasaran Yogyakarta adalah mikrokontainer 8 bit varian keluaran MCS 51 atau CSISC yang dikeluarkan oleh Atmel dengan seri AT89SXX, dan mikrokontainer AFR yang merupakan mikrokontainer RISC dengan seri ATMEGA 8535. Walaupun varian dari mikrokontainer AFR sangatlah banyak dengan masing-masing pemilik fitur yang berbeda. Motorola mengeluarkan seri mikrokontainer 60800 yang terus dikembangkan hingga sekarang menjadi 68HC05, 68HC08, 68HC11, 68C12, dan 68HC16. Zilong juga mengeluarkan seri mikroprosesor Z80-nya yang terkenal dan terus mengembangkan hingga kini menjadi Z180, dan kemudian diadopsi juga mikroprosesor Rambit. Intel mengeluarkan mikrokontainernya yang populer di dunia, yaitu 8051. Yang karena begitu populernya, maka arsitektur 8051 tersebut kemudian diadopsi oleh vendor lain seperti Philips, Siemens, Atmel, dan vendors lain. Dalam produk mikrokontainer mereka selain itu masih ada mikrokontainer populer lainnya seperti POSIX, TEF, PIC, dan Microchip, MSP 430, dan Texas Instruments, dan masih banyak lainnya. Mengakses mikrokontainer. Agar sebuah mikrokontainer dapat berfungsi, maka mikrokontainer tersebut mengeluarkan komponen eksternal yang kemudian disebut dengan sistem minimum. Untuk membuat sistem minimal, paling tidak dibutuhkan sistem clock dan reset. Untuk rancangan sebuah sistem berbasis mikrokontainer, kita memerlukan perangkat keras dan perangkat lunak, yaitu sistem minimal mikrokontainer, 2 software pemrograman dan compiler, serta downloader. Yang dimaksud dengan sistem minimal adalah sebuah rangkaian mikrokontainer yang sudah dapat digunakan untuk menjalankan sebuah aplikasi. Pada dasarnya, sebuah sistem minimal mikrokontainer AFR memiliki prinsip yang sama, yang terdiri dari 4 bagian, yaitu 1. Prosesor
yaitu mikrokontainer itu sendiri, rangkaian riset agar mikrokontainer dapat menjalankan program mulai dari awal. 3. Rangkaian clock yang digunakan untuk memberi detak pada CPU. 4. Rangkaian satu daya yang digunakan untuk memberi sumber daya. Pada mikrokontainer jenis tertentu AFR misalnya, poin 2 pada nomor 2, 3 sudah tersedia di dalam mikrokontainer tersebut dengan frekuensi yang sudah disetting dari vendornya, sehingga pengguna tidak perlu memerlukan rangkaian tambahan. Mikrokontainer admin secara otomatis akan menguji apakah sebuah instruksi bias terjadi setelah setiap instruksi dikerjakan. Pengencangan ini mengikuti suatu alur yang disebut dengan polling sequence dengan urutan instruksi eksternal 0, instruksi timer 0, instruksi eksternal 1, instruksi timer 1. Instruksi serial. Instruksi serial ini berarti jika sebuah instruksi serial terjadi pada waktu bersamaan dengan instruksi eksternal 0, maka instruksi eksternal 0 akan dikerjakan terlebih dahulu, dan instruksi serial baru akan dikerjakan setelah pengerjaan rutin instruksi eksternal 0 selesai dilakukan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.